Baik, mohon maaf ya, kami akan membacakan satu pertanyaan dari Facebook dari saudari Alia yang datangnya dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanya, Buya, adakah hal yang kita anggap biasa, bahkan guyonan, tapi bisa membuat akidah kita mengikis, bahkan keluar dari agama? Jika ada, mohon berikan contoh perbuatannya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak keluar dari iman dengan keyakinan. Kalau guyonan itu belum sampai keluar dari iman, tapi sudah diambang kehancuran. Guyonan, hati-hati. Guyonan merendahkan. Jadi kafir itu adalah kafir itu diyakini. Kalau orang mengucapkan kalimat yang menjadikan dia kafir, maka tidak serta-merta kita hukum kafir murtad kecuali diyakini. Tapi lesannya jelas bermaksiat. Contoh, guyonan. Guyonan yang nggak benar, makanya jangan biasa guyonan. Biasanya guyonan itu santri. Yang guyonan syariat itu santri. Kalau orang-orang di pasar itu lebih takut pada Allah itu. Santri ada guyonan. Salat. Salat nomor 2. Bisa ini guyonan. Salat nomor 2, nomor 1. Maksudnya di dalam syahadat. Ngapain harus ngomong gitu? Tinggal marhaba, iya salat kan begitu. Coba kalau ibu-ibu di pasar, Bu salat, iya kan gitu. Ini santri pakai hujah. Naudzubillah. Jangan guyonan, makanya ingat, guyonan dengan agama berbahaya. Ayat Al-Qur'an untuk guyonan, ayat Al-Qur'an untuk guyonan. Kadang-kadang waduh, nanti wah ini katanya Ustadz artis-artis di neraka. Wah, masuk neraka aja nanti sama artis. Ini kok guyonan? Artis yang tobat masuk surga, ente santri masuk neraka sendirian di sana. Biarpun sama artis di neraka, memangnya enak neraka. Sering guyonan. Ayat Al-Quran buat main-main. Ayat Al-Quran bikin main-main. Tidak boleh. Contohnya, nggak bisa buat contoh. Main-main juga nanti ya. Nggak boleh. Tidak bolehnya. Karena itu merendahkan dia bikin. Itu secara lesan yang keluar dari iman. Maka merendahkan surga itu sendiri adalah, oh saya tidak butuh surga. Wih, hebat bener. Makanya kayak makom wali gede gitu. Kayak wali kutub begitu. Siapa tidak butuh surga? Saya perlu surga kok. Rasul mengajari kan. Nas'alukal jannata kan. Ya Allah aku minta surga. Ini gayanya. Kan ada makomat dalam tasawuf itu ada. Nanti kalau sudah kamu itu sudah makom tinggi itu, yang kau butuhkan hanya Allah. Kau hanya perlu Allah. Hajatmu hanya kepada Allah. Surga pun tidak masuk hitungan. Hakikatnya memang begitu. Tapi Allah menjadikan keridhaannya di surga. Sudahlah, tidak usah membual deh. Ngomong, saya tidak butuh. Biarpun saya masuk neraka, saya rela. Yang penting Allah ridho. Itu omongannya itu omongan sadar atau omongan khayal bual. Kalau para kekasih Allah memang betul seperti Rabi'ah Adawiyah dan sebagainya. Aku gak peduli apakah aku masuk surga atau neraka. Karena urusanku ridho Allah itu makomnya. Beliau yang ngomong. Tapi makom ente santri ngantuk ngomong makom begitu. Bahaya ini. Surga. Awas. Makanya dikatakan termasuk qawati. Ibnu Hajar Al-Hitami menyebutkan tentang termasuk menjadi sebab keluar dari iman merendahkan surga. Sama merendahkan neraka. Apa sih neraka? Apa neraka? Murka Allah, tahu enggak neraka itu? Lah ini kadang-kadang enggak sadar guyonan-guyonan urusan syariat. Makanya Buya selalu menghibur, jangan guyonan saja. Tapi jangan membawa syariat, membawa agama sehingga agama menjadi direndahkan. Naudzubillah ya. Sampai pernah dengar Allah itu paling jauh nih Tuhannya orang Islam nih. Ini kan guyonan, naudzubillah. Kenapa? Kalau mau manggil aja pakai teriak-teriak di atas menara. Ini kan kurang ajar. Harus pakai adzan. La ilaha illallah. Kenapa harus pakai guyon begitu? Saya pernah mendengarnya begini. Kemudian dibandingkan agama lain tuh, kalau agama lain pakai manggil nama lembu, bawa apa ini. Lihat Islam itu harus pakai menara, pakai mikrofon lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa harus pakai guyonan? Bukan Allah sudah dikatakan Allah itu gharib. Lebih dekat kepadamu daripada hablil warid. Sesuatu yang paling dekat denganmu adalah hablil warid. Maksud Allah lebih dekat. Nah, dekat kedekatan Allah, kedekatan seperti maknawi. Yang tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan bahasa hissi, bahasa materi. Allah sangat dekat. Kok pakai? Kadang-kadang guyonan begitu. Saya ada. Biasanya ini hati-hati. Orang kalau biasa guyonan, khususnya, para santri, Ustadz kalau di mimbar biasa guyon kehabisan bekal jadi bohong.
Bohong yang halal habis, bohong yang haram. Nah, ini hati-hati. Ente kenceng saja sudahlah. Oh Buya, kalau tidak pakai guyon nanti gak ada senang. Siapa bilang? Wong film horor aja banyak yang seneng kok. Film horor kan serem. Ada nonton enggak? Ada, apa lagi ceritamu bukan horor. Orang tuh rindu kebaikan, tidak perlu pakai guyon sampai berdusta atas nama agama. Naudzubillah. Atas nama agama itu yang keluar dari iman. Cuman kita tidak bisa menghukumi dia murtad, akan tapi lidahnya jelas bermaksiat. Lidahnya adalah lidah kafir. Merendahkan surga, merendahkan neraka. Hati-hati ini ya, para santri harus benar-benar gak boleh main-main tentang agama. Guyonan, naudzubillah. Guyonan malaikat. Malaikat dibikin guyonan. Wah, ini malaikat nggak bisa nanya ente ini, nanya anggap saja ustadz. Loh, kenapa nggak bisa dong? Misalnya ini kuburannya ramai terus, misalnya nih. Memang malaikat takut dengan ente? Mohon maaf, ini ada guyonan-guyonan membahayakan. Pernah ada cerita kisah, saya tidak dengar cerita itu benar atau tidak. Akan tapi menisbatkan pada seorang, misalnya ada seorang kiai, wah kiai ini malaikat kan tidak berani nanya. Loh kenapa? Kan ditanya malaikat, malaikat ngomong karena kan nanya kalau orang sudah pada pulang. Mulai dari dikubur sampai sekarang kuburannya nggak sepi. Berarti kan malaikat astagfirullah. Ente main-main dengan malaikat. Malaikat memang siapa? Memang takut sama rombongan ente ini. Hah? Kita suka main-main syariat. Hati-hati. Agama Islam mengajarkan mengagungkan syariat. Ini biasanya juga bualan para ahli tasawuf itu, naudzubillah. Sufi. Sufi yang palsu, sufi syar'i, sufinya Imam Ghazali, sufinya Imam Haddad. Itu sufi yang benar. Kalau sudah sufi palsu, sufi bualan ini ngaco. Sudah ngarah ngentengin agama dan sebagainya. Minuman keras sudah apa-apa, minum aja. Minum aja. Minum keras adalah haram. Ingat ya? Nah itu sesuatu yang mengkafirkan, menjadikan dia kafir. Cuman untuk kita hukumi sebagai seorang murtad yang sesungguhnya perlu namanya istitab. Kita minta untuk tobat. Kalau dia masih bersikeras dengan guyonannya itu berarti dia kafir benar. Kalau dia ngomong oh guyonan berarti lidahmu perlu ditakzir. Maka ada orang ngomong guyonan kalau dalam agama ini adalah ditegakkan saya ditakzir. Yang guyonan tadi dicambuk dia di depan umum biar orang tahu ngapain nih itu santri Al-Bahjah itu. Saya tidak mau ngebahas santri lain. Kok dicambuk kenapa? Oh dia guyonan urusan syariat. Tes selesai. Biar tahu yang lainnya harus ada takzir. Kalau enggak nanti orang sering guyonan. Kadang-kadang guyonan tuh jadi dinukil. Ustadz ini nukil guyonan. Guyonan di atas mimbar. Naudzubillah innalillah. Ya. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesadaran agar tidak main-main tentang agama. Wallahu a'lam bishawab.